Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah, dan kaum muslim dan muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita dimudahkan dengan diberikan kesehatan, diberikan kesempatan bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini, menjadi tamunya, dan kita bisa melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak mempelajari agamanya yang mulia ini. Mudah-mudahan salat kita, doa-doa serta zikir kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari menjadi amal yang nyata dalam kehidupan kita. Kemudian kita perbanyak ungkapan salawat dan salam dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Dan kita juga berharap salat dan salam tersambung kepada anak dan keturunan beliau, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersama beliau, dan kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa setia dan mengikutinya dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, kita doakan orang tua kita, ibu bapak kita yang telah berkorban demi kebaikan kita, memberikan segala sesuatu yang mereka punya dan memberikan perhatian yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dan mengampunkan dosa-dosa mereka. Kemudian untuk para guru kita, para pendidik kita, dan para masyayikh kita yang selalu mengajarkan ilmu kepada kita, kita doakan agar Allah berkahi hidupnya dan Allah berkahi keluarganya, anak keturunannya, serta Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, li samahati Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala, sampai kita pada pelajaran yang keempat tentang pembagian tauhid dan jenis-jenis syirik. Setelah kita bahas bahwa tauhid terbagi kepada tiga: tauhidur rububiyah, mengesahkan Allah atau mengesahkan Allah dalam ciptaannya; tauhidul uluhiyah, menciptakan Allah dalam ibadah kepadanya; dan tauhid asma dan sifat, mengesahkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian kita sebutkan beberapa jenis, ya, ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang pembagian ini. Setelah itu kita membahas tentang jenis-jenis syirik. Syirik terbagi kepada dua. Ya. Di sini Syekh bin Baz membagi kepada tiga bagian. Yang pertama adalah syirkun akbar, syirik besar; wa syirkun asghar, syirik kecil; wa syirkun khafi, dan syirik tersembunyi. Nah, kita sudah sampaikan tentang beberapa bentuk contoh-contoh syirkul akbar, dan begitu juga dengan dalil-dalilnya, ya, bahwa syirkul akbar itu akan menggugurkan pahala dari kebaikan kita,
dan dosanya tidak akan diampunkan Allah, serta di dalam neraka ia kekal. Ini bahaya syirik besar. Yang pertama apa? Gugur seluruh amal, batal seluruh amal dia. Yang dilakukan selama di dunia tidak akan bernilai di sisi Allah. Yang kedua apa? Ya, akan tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Yang melakukan kesyirikan, dia tidak bertobat sebelum kematian, maka dosa tidak akan diampunkan. Yang ketiga, khalidina finnar, dan dia akan kekal di dalam neraka wal iyadu billah. Allah katakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, kemudian Allah juga mengatakan ulaika habitat a'maluhum wa fid nari hum khalidun. Inilah keburukan dari kesyirikan besar itu. Nah, kemudian contohnya sangat banyak sekali ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti dia meminta doa kepada orang-orang yang sudah mati, kemudian menyembah berhala, kemudian istighatsah kepada mereka. Nah, kemarin kita sudah sampaikan bahwa doa, perbedaan antara doa dan istighatsah. Doa itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan kondisi. Adapun istighatsah itu biasanya dilakukan pada keadaan dan kondisi sulit, musibah. Sering kita dengar ketika ada banjir bandang, istighatsah. Ketika ada gempa bumi dilakukan istighatsah dan seterusnya. Nah, maka hal-hal seperti ini adalah kesyirikan yang sangat besar, dan itu akan menggugurkan segala kebaikan kita. Waliyadzubillah. Maka jangan kita bermain-main dengan kesyirikan. Dan mesti perhatian terbesar kita adalah tauhid. Karena apa guna dari seluruh amal kebaikan ini kalau kesyirikan itu ada dalam hati kita? Tidak akan ada bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesyirikan itu adalah menjadi kebiasaan sehari-harinya. Nah, oleh itulah kita mesti belajar akidah dan mesti kita memberikan perhatian terbesar kita. Seperti mana yang kita sampaikan bahwa dakwah ya, yang pertama disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid. Membersihkan akidah manusia. Mengajak manusia kembali kepada Allah dengan cara yang benar. Mengajak manusia untuk menyadari tujuan hidupnya hanya untuk Allah. Sebagaimana ya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid, dakwah pertama Nabi dakwah tauhid, begitu juga lah dakwah yang mesti kita sampaikan pertama sebagai pengikut beliau adalah dakwah tauhid. Dimulai dengan dakwah tauhid, bersihkan kotoran-kotoran akidah ini. Bersihkan segala bentuk yang akan merusak nilai-nilai akidah itu. Yang akan merusak kemurnian akidah. Dakwahkan dakwah tauhid kepada manusia agar manusia benar akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tauhid merupakan dakwah yang mesti, yang awal yang mesti kita sampaikan, maka begitupun kita para penuntut ilmu, ilmu yang pertama kali dipelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang sangat penting. Karena dasar dalam kehidupan manusia, dia akan bisa selamat dari segala bentuk keburukan, akidah, kerusakan-kerusakan pemahaman, diawali dengan benarnya tauhid seseorang. Orang yang memiliki tauhid yang benar ibarat rumah yang memiliki pondasi yang kuat. Ketika pondasi rumah itu kuat, maka dia akan berdiri tegak dan kokoh. Walaupun angin badai kencang menerbanya. Begitu juga seseorang ketika akidah tauhidnya benar, ibarat ya seperti rumah yang kokoh tadi. Nah, ketika dia mempelajari yang pertama kali adalah tauhid, maka yang disampaikan pun adalah tauhid. Siapapun kita ini,
tanpa melihat kepada background ya dan muyul seseorang di dalam belajar. Apakah kecenderungannya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains ya ataupun ilmu-ilmu syar'i dan seterusnya. Maka siapapun kita mesti mempelajari tauhid tanpa terkecuali sehingga tujuan hidup kita benar dan kita dalam melangkah dalam ibadah pun benar. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan ya bentuk asyirkul asghar. Amma asyirkul asghar, Syekh bin Baz berkata, "Fahuwa ma thabata bin nususi minal kitabi awis sunnah tasmiyatuhu syirikan." Yaitu syirik yang terdapat dalil-dalil ya yang berupa dari nas Al-Qur'an dan as-sunnah yang disebut sebagai syirik. Disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu syirik. Walakinnahu laisa min jinsi syirkil akbar. Namun ketika disebutkan dia bukan bagian dari syirik besar. Contohnya apa? Karriya'i fi ba'dil a'mali wal hilf bi ghairillah. Riya di dalam sebagian amal yang kita lakukan. Beribadah kepada Allah ada unsur riya. Dan riya itu adalah syirkul asghar. Atau kita bersumpah bukan atas nama Allah. Nanti akan kita jelaskan ya mana yang bukan sumpah atas nama Allah yang bukan syirik besar dan mana sumpah atas nama Allah yang merupakan syirik besar. Nah, wa qaulu dan perkataan seseorang, wa qaul masya Allah wa sya'a fulan. Perkataan seseorang yang mengatakan atas izin Allah, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, kalau bahasa kitanya begini, semisal dia ketua panitia dalam sebuah perhelatan, sebuah acara, maka dalam sambutan ia mengatakan, alhamdulillah ya, acara yang kita laksanakan atas izin Allah berjalan dengan lancar dan atas ya usaha dan kesungguhan para panitia. Kira-kira begitu. Dan atas, maka dalam bahasa Arab wa masya Allah wa sya'a fulan, waw itu kata dan dalam bahasa kita menunjukkan kesetaraan. Ya, kesetaraan. Maka kemudian kita tidak boleh mengatakan perkataan seperti ini karena ini ada unsur menyetarakan Allah dengan makhluk. Ya. Namun yang benar kita katakan apa? Wa syaa Allah thumma syaa fulan. Atas kehendak Allah, kemudian atas kesungguhan dan ya partisipasi kalian semua. Begitu. Kata thumma tidak menunjukkan tertib, ya, menunjukkan dia tidak kesetaraan, ya. Kata thumma kemudian itu tidak menunjukkan kesetaraan. Tapi kata sambung dan itu menunjukkan makna waw dalam bahasa Arabnya ya kesetaraan antara khalik dengan makhluk. Ini tidak benar dalam ungkapan kita. Makanya katakan bahwa atas izin Allah semua rencana kita terlaksana dengan baik. Kemudian saya sampaikan ya ucapan terima kasih kepada para panitia ya seluruh yang terlibat dalam acara ini ya atas perhatian antum semua. Ya, kemudian acara ini berjalan dengan lancar. Begini. Nah, hal ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti mana dalam hadis yang disebutkan ya riwayat Imam Muslim, akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan kepada kalian kata Rasulullah ada syirik kecil. Fasu'ila anhu, Nabi ditanya tentang syirik itu, tentang syirik kecil itu. Faqal ar-riya, adalah riya. Adalah riya. Hadis rawahu Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi dari Mahmud ibn Labid al-Ansari radhiyallahu taala anhu bi isnadin jayyid. Dan Tabrani dengan beberapa sanad yang jayyid dari Mahmud ibn Labid al-Ansari an Rafi ibn Khudaish anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam man halafa bi syai'in ya dun Allah
faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu bukan atas nama Allah, maka dia telah syirik. Rawahu Ahmad. Rawahu Ahmad. Ikhwani, ketika kita melakukan satu amal dan kemudian ada di situ unsur riya kita, maka sungguh kita telah melakukan kesyirikan kecil. Dan ini sangat berbahaya. Dan hal ini diungkapkan langsung oleh Nabi SAW. Karena buruknya perbuatan ini diingatkan kita oleh Rasul SAW. Jangan kita sampai melakukan. Karena yang paling ditakutkan Nabi adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan kecil, yaitu ar-riya, ya, sebagaimana yang disebutkan. Maka di dalam riya ini ada beberapa bentuk dan tingkatan. Yang pertama bahwa niat seseorang di dalam melakukan amal bukan karena Allah. Bukan karena Allah, artinya bahwa dia melakukan itu untuk memperlihatkan kepada orang kalau dia melakukan itu. Wa yuridu an yu'arrifa an-nasa annahu yaf'alu dhalik. Seperti kalladhi yusalli amama an-nas wa bainahum, ya, seperti dia salat depan orang ramai semuanya, fa idzan farada lam yusalli. Kalau depan orang dia salat. Kalau orang ramai-ramai dia salat, kalau dia sendiri tidak salat. Masuk ke masjid dalam acara misalnya, orang melihat semua ke dia, matanya tertuju ke dia, salat dia. Tapi ketika tiba-tiba tidak ada acara, gitu kan? Kemudian dia masuk masjid dan memang ada keperluannya seperti dia membaca dan seterusnya, lalu dia langsung duduk. Karena di antara adab kita masuk masjid adalah tahiyatul masjid. Lalu dia tidak salat. Nah, ini orang melakukan amal bukan karena Allah, tapi ingin menyampaikan kepada orang bahwa dia melakukan itu. Hal ini kata Syekh Ahmad Tuwayan, ya, fahada sinfun minan nifaq. Ini adalah salah satu bentuk dari kemunafikan. Ketika kita di dalam melakukan satu amal, maka lakukan karena Allah, bukan untuk dilihat dan dipuji orang. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, orang-orang munafikin merasa mereka itu adalah menipu daya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka ingin salat, salatnya malas. Kalaupun salatnya itu dalam keadaan malas-malasan. Yura'unan nas, mereka melakukan riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya mereka ini tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Yang kedua, di antara bentuk riya dan tingkatan riya, ayakuna muradal abdi lillah, niatnya karena Allah, fa idza tala alaihi an-nas nasata fil ibadah. Ada orang dia lillahi taala beribadah, tapi apabila dilihat orang, ya, maka kemudian lebih semangat dia melakukan ibadah. Wa zayyana, bahkan mungkin memperindah ibadahnya. Salatnya lebih diperlamakan, gitu kan? Rukuknya lamakan, sujudnya dilamakan, dan seterusnya. Nah, dari Mahmud ibn Labid bahwa kharaja Rasulullah SAW, dia menceritakan, faqal, ya ayyuhan nas, iyakum musyrikal as-sarair. Wahai manusia, kata Nabi, jauhkan oleh kalian syirik yang tersembunyi. Ya, qalu ya Rasulullah, wa masyirk as-sarair, apa yang dimaksud dengan syirik yang tersembunyi? Qal yaqumur rajulu, seseorang berdiri salat, fayusalli, ya, fayuzayyin salatahu, kemudian dia memperindah salatnya, jahidan lima yara min nadharin nasi ilaihi, fadzalika asyirkus sarair. Ya, dia berdiri salat, memperindah kemudian salatnya, ya, lalu kemudian karena itu dilihat oleh orang, ya, orang memandangnya, orang melihatnya, lalu kemudian dia bersungguh-sungguh di dalam, ya, salatnya, memanjangkan rakaatnya, rukuk, sujudnya, dan seterusnya. Dan itu adalah syirik kecil, kata Nabi SAW. Wa hadza min ar-riya'i bi awsafil ibadah la bi asliha, wa huwa min ar-riya'il mahdhur li'anna fihi ta'zimul khalq. Dan ini sesungguhnya riya yang sangat dibenci, karena dalam ibadah itu kita mengagungkan manusia. Tidak boleh.
Ibadah itu hanya untuk Allah. Ya, lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ya ada gangguan dan bisikan-bisikan dalam jiwa kita. Maka ikhlaskan karena Allah tabaraka wa taala dan berjuang untuk selalu lakukan itu karena Allah. Jangan lakukan karena manusia dan jangan juga tinggalkan karena manusia. Kan ada orang takut akan dikatakan dia riya, dia tidak sholat. Enggak benar juga. Lakukan segala sesuatu karena Allah, kerjakan sesuatu karena Allah, ya, dan tinggalkan segala bentuk perasaan dan bahkan mungkin bisikan-bisikan itu. Ya. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin, karena ya rahimakumullah, pada bentuk yang ketiga ayakuna muradul abdi lillah ma iradati mura'atan nas wa lam yaqla anir riya bi amalihi. Ini bentuk yang ketiga, ini seseorang melakukan ibadah karena Allah dan disertai juga ibadah karena manusia, dan hal ini riya yang sesungguhnya, dan tidaklah dia meninggalkan riya dalam amalnya, dan ini riya yang akan membatalkan amal ya, dan itu akan menggugurkan segala kebaikannya. Kemudian yang keempat, ayadkhulul abdu fil ibadah lillah, seseorang melakukan ibadah karena Allah, wa yakhruja minha lillah, kemudian dia selesai ibadah itu juga karena Allah, fa yu'arif fi dzalika wa yamdah fayaskunu ila madkhil khalqi wa yusr bihi fayudhib anhu dzalika shiddatal ibadah wa thiqaliha wa yumni nafsuhu bimadhin nas. Ada orang yang ibadah karena Allah dan alhamdulillah itu niat yang bagus, selesai ibadah juga karena Allah, tapi kemudian diketahui oleh orang kalau dia melakukan ini dan itu, dan ketika orang memujinya maka dirinya merasa adalah orang yang baik, kemudian dirinya merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia dan seterusnya, dan hilanglah kesulitan ibadahnya dan sangat nyaman dan sangat suka dipuji. Wa hadza yadullu ala riya'in khafiyyin fi qalbi. Itu riya' khafi. Ini yang disebut oleh riya' khafi itu. Dia ibadahnya karena Allah. Selesai ibadah pun karena Allah. Tapi kemudian orang memujinya ibadahnya itu, dan kemudian dia merasa senang, merasa nyaman, merasa tersanjung sekali dengan pujian itu. Maka kemudian ini dikhawatirkan masuk kepada riya' khafi. Ya, maka itu ikhwan wa akhwat fiddin, ibadah kita tidak perlu kita ceritakan kepada orang. Tidak perlu diumbar cerita ibadah kita. Hadza sirrun bainaka wa bainallah. Ini adalah ibadah rahasia anta dengan Allah. Rahasia yang kita lakukan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita umbar. Tidak perlu kita ceritakan. Tidak perlu juga naik status, tidak perlu juga dicerit macam-macam. Ini fenomena yang sangat mengerikan hari ini. Lakukan ibadah lillah azza wa jal. Ya, makanya orang kalau memuji kita, orang depan kita itu sama ya, taburkan apa? Taburkan pasir ke muka orang itu. Gitu ya? Begitu. Kalau ada orang memuji kita di depan kita, maka taburkan pasir ke mukanya. Karena itu akan merusak kita. Nah, itu Anda jangan bahagia. Itu akan merusak, ya, akan merusak apa yang ada di hati kita. Sebaiknya itu tidak diceritakan. Waliyadzubillah. Cukup itu Allah saja yang mengetahuinya. Kalau kita ingin lillahi tabaraka wa ta'ala bentuk ibadah kita, dan itu beda tipis ya. Beda tipis antara kita disanjung orang, kemudian kita mau tersanjung dengan disanjungan tersebut, antara kita tidak tersanjung, itu beda tipis. Bahwa kalau kita tidak memiliki jiwa yang kuat, lebih baik tidak mau dipuji orang. Ya, masa teringat di zaman di antara kehidupan orang-orang saleh, ya, ketika salah seorang hamba itu berdoa di masjid, kemudian dalam doa itu belum selesai doanya, hujan sudah turun, dan diketahui oleh seseorang, dia mengetahui seseorang yang mengikutinya, sampailah dia
mengetahui rumahnya. Jelas ya? Sampai dia mengetahui rumahnya. Kisahnya itu ketika saat manusia dalam kondisi sulit, terjepit, air sudah habis, tanaman-tanaman sudah mulai kering, ya hewan ternak sudah mulai banyak mati. Orang semua berdoa tapi tidak kemudian turun hujan. Masuk dia ke masjid, belum doanya selesai, Allah sudah turunkan hujan. Tapi dia mengetahui seseorang yang mengikuti dia. Di tengah-tengah kegelapan malam yang gulita, dia mengetahui seseorang yang mengikuti dia. Sampai dia bersembunyi keluar masjid, balik ke rumah. Dan dia menyadari ada orang yang mengikuti dia di belakangnya. Akhirnya setelah orang yang mengikuti itu tahu itu adalah rumah si fulan, bermaksud besok pagi ingin ya berziarah atau berkunjung, kemudian di pagi harinya rumahnya sudah kosong. Sudah kosong. Ketika esok paginya dia datang, mana si fulan? Ya. Akhirnya pembantu dia yang menyambut mengatakan, gara-gara engkaulah dia pergi. Subhanallah. Tidak ingin diri dia itu diketahui oleh orang banyak. Ibadah dia tidak, ya kesolehan dia, kemudian itu tidak ingin diketahui dan dipuji orang. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang memujinya. Bayangkan, begitu dulu orang menjaga keikhlasan amal dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman ini bisa viral itu. Bisa viral. Gitu kan. Dan itu bisa didokumentasikan dan seterusnya. Dan itu bisa menjadi sanjungan dan pujian orang dan akhirnya gugurlah segala pahala dan segala kebaikan orang tersebut. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fiddin, wa yatafawat an-nas fi dzalik, dan manusia di dalam menyikapi pujian dan sanjungan itu berbeda-beda. Kalau diri kita tidak sanggup dipuji orang, enggak usah membuka bab kita ini ingin dipuji orang. Ya kan? Tidak usah kita menjadi orang yang menjadi ya raja memuji, enggak usah. Biasa-biasa saja. Dan kita juga manusia yang banyak kelemahan. Ya, makanya doa ya yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita disanjung dan dipuji orang apa? Bahwa di saat kita disanjung, dipuji orang dan seterusnya, ya, kita dikatakan kita begini dan begitu, ya laki-laki yang saleh dan seterusnya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli, ya, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Lakukan itu. Ketika kita disanjung, dipuji, tinggikan orang, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon juga kepada Allah agar kita dijadikan lebih baik dari mereka yang persangkakan kepada kita. Itu akhlak yang mulia. Dan Nabi mengajak itu kepada kita agar kita ini tidak merasa baik dari orang lain, dan agar kita ini juga tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Kita banyak dosa, yang tahu dosa itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita banyak rahasia, dan rahasia itu hanya Allah yang mengetahui. Ya, makanya kita disanjung orang bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesolehan kita. Allah masih sayang kepada kita dengan menutupi segala aib dan dosa kita. Ya, maka jangan tersanjung, ya, sering-sering tersanjung dengan pujian-pujian manusia. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Man halafa bi syai'in dunallah faqad asyrak, yang bersumpah atas dengan sesuatu selain Allah, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Bisnadin sahihin, dengan isnad yang sahih, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala dari Umar bin Khattab, rawahu Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dengan isnad yang sahih juga dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Dari hadis yang lain, ya, barang siapa yang bersumpah selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau telah melakukan kesyirikan. Al-hilfu bi ghairillahi minasyirkil asghar alladzi naha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersumpah selain nama Allah adalah syirik kecil, seperti Nabi larang dalam sebuah hadisnya, "Ya innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum." Sesungguhnya Allah melarang kalian
dari bersumpah dengan bapak-bapak atas nama bapak kalian, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau lebih baik kamu diam. Maka ahlul ilmi ya mengharamkan sumpah selain kepada Allah. Ibnu Abdul Bar juga mengatakan la yajuzul half bi ghairillahi bil ijma', dengan ijma' para ulama tidak boleh sumpah atas nama Allah. Nah, perlu kita ketahui sumpah selain Allah ada kalanya dia syirik besar. Ya. Secara umum dia syirik kecil, tapi kemudian ada kalanya dia menjadi syirik besar. Apa dia? Idza taqadal halif, apabila dia ketika bersumpah itu meyakini annal mahlufa bihi, yang disumpahi artinya atas zat selain Allah yang dia bersumpah kepadanya, meyakini lahu syai'un min khasa'isil uluhiyah, meyakini dia memiliki kekhususan uluhiyah, wa yaqa' fi qalbihi min at-ta'zimi lahu hatta kanat yaminuhu bih, ya, dan meyakini zat tersebut memiliki kekhususan keistimewaan uluhiyah dan di dalam hatinya mengagungkan dia seagung-agungnya, ya, dan itu bisa jatuh kepada syirik besar. Secara umum sumpah selain Allah adalah dilarang dan itu haram hukumnya, dan itu ijma' para ulama, ya. Dalam hadis yang disebutkan oleh Ibnu Umar ini, maka kemudian ada kalanya dia menjadi syirik besar apabila dia meyakini bahwa yang mana ketika dia bersumpah zat yang diyakini itu memiliki kekhususan uluhiyah selain Allah dan diagungkan oleh dia di dalam hatinya dengan seagung-agungnya, maka oleh karena itu bisa jatuh kepada syirik besar, dan itu dilarang dalam agama kita. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Ini juga panduan syariat tentang sebuah ungkapan kita, ya. Bayangkan, tidak hanya keyakinan yang diatur, tapi ungkapan, ucapan seseorang juga diatur dalam agama kita. Katakanlah, ya, jangan katakan kata Allah, kata Rasulullah, ya, atas izin dan kehendak Allah, dan atas keinginan Allah, dan atas keinginan fulan. Jangan. Walakin, tetapi katakanlah atas keinginan Allah, kemudian keinginan fulan, dan seterusnya. Dan ini adalah Abu Dawud di isnad sahih, Huzaifah, dan seterusnya. Ikhwani wa akhwati fiddin, wa hadzal naw, dan jenis ini, perkataan ini, la yujibur riddah wa la yujibul khulud finnar walakinnahu yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Perkataan seseorang seperti ini tidak membuat orang keluar dari agama secara mutlak, dan juga tidak membuat orang dikatakan dia kekal dalam neraka, tetapi perkataan itu menafikan kesempurnaan tauhidnya. Nah, oleh karenanya jauhkan ini, segala yang mengurangi kesempurnaan tauhid kita hindari, dan belajarlah selalu, ya, tauhid, sehingga ya keyakinan kita ini yang meyakini keyakinan yang bisa mendatangkan mudarat dan manfaat dan seterusnya, itu tidak ada lagi dalam diri kita. Kita meyakini hanya Allah semata yang maha kuasa. Wallahu ta'ala alam shawab. Insyaallah akan kita lanjutkan beberapa bentuk dan contoh-contohnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.